Daftar masalah Firly Bahuri yang dilaporkan ke Dewas KPK. Hari ini saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi, dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas, sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran. Daftar masalah Firly Bahuri yang dilaporkan ke Dewas KPK. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri kembali diterpa isu dugaan pelanggaran kode etik. Terkini Firly dilaporkan ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK karena diduga membocorkan dokumen asli penyelidikan di Kementerian SDM. Laporan itu dilayangkan oleh mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Saud Sitomorang hingga Bambang Wijoyanto pada Senin 10 April. Saud menyebut saat ini ada indikasi dagang perkara di balik kebocoran dokumen tersebut. Menurutnya, hal itu tampak dari sepak terjang Firly selama bertugas di KPK. Salah satunya rentetan kebocoran penanganan kasus dugaan korupsi dan operasi tangkap tangan atau OTT. Saat Firly menjabat Deputi Penindak KPK saat itu, Saud sebagai pimpinan KPK menerima banyak laporan dari jajaran penindakan KPK. Kemudian Firly sempat bertemu dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat atau NTB, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang TGB, yang diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi dana investasi Newmont. Saud pun mempertanyakan kepentingan Firly setiap penanganan perkara yang ditangani KPK. Sewa helikopter mewah pada 24 September 2020. Firly dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku karena menggunakan helikopter mewah untuk kepentingan pribadi. Firly menggunakan helikopter dalam perjalanan Palembang Batu Raja Palembang serta Palembang Jakarta. Total biaya sewa helikopter tersebut 28 juta. Perilaku Firly tersebut dinilai melanggar peraturan Dewas nomor 1 2020 tentang kode etik dan pedoman perilaku KPK yang meminta agar tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat, terutama kepada sesama insan komisi. Firly dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis 2 yang berlaku selama 6 bulan. Atas putusan tersebut, Firly pun minta maaf kepada masyarakat Indonesia dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Ini saya
Dewas untuk menyerahkan laporan pengaduan saya dan sudah diterima oleh Dewas. Dan saja tadi juga menceritakan tentang peristiwanya sedikit dengan Ketua Dewas sebagai bahan informasi awal. Dan pengaduan saya sudah diterima. Ini pengaduan saya, kemudian ya kita tinggal menunggu proses dari Dewas. Tentunya Dewas punya standar operasional prosedur mereka untuk menindaklanjuti. Daftar masalah Firly Bahuri yang dilaporkan ke Dewas KPK. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri kembali diterpa isu dugaan pelanggaran kode etik. Terkini Firly dilaporkan ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK karena diduga membocorkan dokumen asli penyelidikan di Kementerian SDM. Laporan itu dilayangkan oleh mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Saud Tito Marang hingga Bambang Wijoyanto pada Senin 10 April. Saud menyebut saat ini ada indikasi dagang perkara di balik kebocoran dokumen tersebut. Menurutnya, hal itu tampak dari sepak terjang Firly selama bertugas di KPK. Salah satunya rentetan kebocoran penanganan kasus dugaan korupsi dan operasi tangkap tangan atau OTT. Saat Firly menjabat Deputi Penindak KPK saat itu, Saud sebagai pimpinan KPK menerima banyak laporan dari jajaran penindakan KPK. Kemudian Firly sempat bertemu dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat atau NTB, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang TGB, yang diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi dana investasi Newmont. Saud pun mempertanyakan kepentingan Firly setiap penanganan perkara yang ditangani KPK. Sewa helikopter mewah pada 24 September 2020. Firly dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku karena menggunakan helikopter mewah untuk kepentingan pribadi. Firly menggunakan helikopter dalam perjalanan Palembang Batu Raja Palembang, serta Palembang Jakarta. Total biaya sewa helikopter tersebut 28 juta. Perilaku Firly tersebut dinilai melanggar peraturan Dewas nomor 1 2020 tentang kode etik dan pedoman perilaku KPK yang meminta agar tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat, terutama kepada sesama insan komisi. Firly dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis 2 yang berlaku selama 6 bulan. Atas putusan tersebut, Firly pun meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa.